إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Fattah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, beberapa hari yang lalu saya beli silet alat cukur di salah satu minimarket. Harganya 10.000 dapat 5 dan memang tidak bermerek. Namun ketika dipakai sangat keras sekali dan hanya bisa 1 kali pakai. Itulah barang. Semakin banyak, semakin murah dan tidak berkualitas. Berbeda dengan akhlak. Semakin banyak akhlak seseorang yang baik, maka semakin mahal orang tersebut. Ketika seseorang akhlaknya itu baik kok banyak, maka orang tersebut semakin mahal. Berbeda dengan barang. Inilah ajaran kita, ajaran Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat menjunjung tinggi akhlak. Guru kami Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir periode 2003 sampai 2013 kurang lebih, beliau mengobservasi isi ayat kandungan Al-Quran dan beliau memberikan kesimpulan 90% ayat Al-Quran itu berisi tentang akhlak, sedangkan sisanya tentang akidah dan syariat atau fikih. Ini membuktikan bahwasannya Islam sangat konsen dan fokus kepada perbaikan akhlak manusia. Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda tentang visi dan misinya, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Dalam riwayat yang lain, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Dan itu tidak hanya kata-kata saja. Namun Rasulullah SAW memberikan contoh pada kehidupan beliau sehari-hari. Tentu ma'asyiral muslimin, yang paling tahu tentang kita adalah istri kita. Baik buruknya kita, itu yang menilai adalah istri kita yang paling pintar dan yang paling tahu tentang kita. Mungkin kita bisa dinilai di mata tetangga, bawahan, teman kantor, kita sebagai pribadi yang baik. Namun apakah istri kita menilai kita sebagai pribadi yang baik juga? Belum tentu. Inilah Rasulullah SAW yang penilaian istrinya, ketika istri beliau ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Rasulullah menjawab, Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ama taqra qaulallahi ta'ala, apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad adalah sosok yang mempunyai akhlak yang begitu mulia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma'asyiral muslimin, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman seorang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Rasulullah tidak menyebutkan orang yang paling khusyuk, orang yang sholatnya selalu di shaf pertama, orang yang tahajudnya 80 rakaat, orang yang puasanya Daud Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Rasulullah tidak menyebutkan seorang mukmin yang imannya sempurna adalah yang ibadahnya top, tidak. Namun Rasulullah menyebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang imannya sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Ternyata Rasulullah melanjutkan sabda beliau, khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Ternyata ma'asyiral muslimin, akhlak yang harus kita praktekkan, akhlak-akhlak yang baik itu Rasulullah tidak kemudian di luar rumah, namun cukup di dalam rumah. Bagaimana kita bisa menjadi suami yang terbaik untuk istri kita, sehingga istri kita tidak pernah menyesal mempunyai suami seperti kita. Istri kita tidak pernah berandai-andai, andaikan aku tidak mempunyai suami seperti dia, mungkin aku bahagia. Tidak pernah membayangkan seperti itu. Karena kita adalah sosok yang terbaik untuk istri kita. Begitu juga akhlak kita harus paling baik kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tidak mempunyai pemikiran, andaikan bapak saya seperti bapaknya teman saya, mungkin saya bahagia. Tidak. Tapi kita bagaimana memerankan sebagai suami dan sebagai ayah dengan akhlak yang terbaik. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ternyata berakhlak yang baik itu dimulai dari dalam rumah kita masing-masing. Sehingga ketika dalam rumah kita sudah menjadi sosok-sosok yang terbaik untuk keluarganya masing-masing, mulai dari kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, ketika kita bisa berakhlak yang baik, tentu istri kita akan menyontoh kita, anak-anak kita akan mencontoh ayah-ayahnya, dan mereka akan tumbuh sebagai insan manusia yang juga berakhlak yang baik. Maka inilah yang bisa kita usahakan. Revolusi akhlak dimulai bukan dari luar rumah, tapi justru malah dari dalam rumah kita. Karena sabda Rasulullah SAW, seorang mukmin yang paling sempurna imannya, dialah yang paling akhlaknya yang paling baik, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik menurut keluarganya masing-masing. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik di antara kalian untuk keluarga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah ajaran kita Islam, yang tentu orang-orang di luar Islam tidak mungkin mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Quran kita, tidak mungkin membuka kitab-kitab hadis Rasulullah. Mereka melihat Islam dari akhlak kita. Ketika kita sebagai seorang muslim berakhlak buruk, maka dia akan mengatakan itu loh Islam. Padahal ajaran Islam bukanlah seperti itu. Maka mari sama-sama kita kembali kepada tujuan Rasulullah SAW diutus di dunia ini, yaitu menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kita mulai dari diri kita, dan juga kita mulai membangun rumah tangga kita, rumah tangga yang berakhlak,
anak-anak kita, anak-anak yang berakhlak, yang kemudian nantinya akan keluar dari rumah ke tetangga, kita sebagai tetangga yang paling berakhlak. Di tempat kerja, kita sebagai pekerja yang paling berakhlak, atasan yang paling berakhlak memberikan contoh kepada bawahannya. Kamuflase, palsu, apabila kita di kampus dinobatkan sebagai dosen terbaik, di kantor mendapatkan hadiah predikat karyawan terbaik, namun di rumah kita bukan suami terbaik, ayah terbaik untuk anak-anak kita. Marilah kembali kepada predikat yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia terbaik adalah manusia yang akhlaknya paling baik, dan akhlak yang paling baik itu harusnya kita mulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.